saya Nurmati Rahim dengan NIM 18022218 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, dengan dosen penampung Dr. Raden Ayudin MPD, Bimbingan Mata Kuliah Asesmen Anak Usia Dini. Baik, saya akan mengenalkan konsep dasar asesmen perkembangan usia dini. Yang pertama, pengertian asesmen. Lim dan Lindgren menyatakan bahwa asesmen atau penilaian adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar anak, observasi, rata-rata, pelaksanaan KPIs, dan format penilaian kemajuan belajar. Pengham mengungkapkan pula bahwa asesmen dalam pembelajaran adalah suatu proses atau upaya formal mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel penting pembelajaran sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh guru untuk memperbaiki proses dan hasil belajar anak. Asesmen sering pula disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi. Suatu pengukuran yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari asesmen. Sedangkan Westholm mendefinisikan asesmen sebagai proses untuk menentukan dan memahami penampilan individu-individu dan lingkungannya. Selanjutnya, Dupaul dan Stoner mengungkapkan bahwa asesmen sebagai proses pengumpulan informasi atau data tentang penampilan individu yang bersangkutan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, fungsi asesmen. Menurut Dan tahun 2008, hasil asesmen pengembangan anak usia dini dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, keperluan administrasi hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan. Yang pertama, laporan pengembangan dari berbagai bidang pengembangan, yaitu kognitif, bahasa, psikomotorik, sosial dan emosional, perilaku atau kebiasaan moral, dan sikap beragama dan disiplin. Selain itu, juga digunakan untuk mengetahui minat atau kecakapan khusus. Yang selanjutnya sebagai laporan tertulis pada orang tua tentang perkembangan anak, serta digunakan untuk memberi laporan secara proaktif tentang kemajuan lembaga pada pihak-pihak yang terkait. Yang B, kegunaan kegiatan pembelajaran. Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran atau kegiatan, yakni dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran kegiatan. Yang kedua, mendefinisikan perkembangan anak selama mengikuti pembelajaran atau kegiatan. Yang C, kegunaan diagnosi. Hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan sebagai alat diagnosis dalam pembimbingan dan konseling dalam menganalisis berbagai permasalahan anak. Yang D, kegunaan penelitian hasil asesmen perkembangan anak dapat digunakan untuk bahan penelitian terkait perkembangan. Penelitian ini dilakukan dalam upaya pengembangan potensi secara optimal. Asesmen ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan anak-anak untuk dapat lebih memahami. Yang E, tingkah laku mengukur kesesuaian pengalaman yang disediakan untuk mereka. Dan yang ketiga, urgensi asesmen pembelajaran. Menurut Suyadi tahun 2016, dalam dunia pendidikan asesmen dimaknai sebagai suatu proses atau sistematis yang tentang pengumpulan atau penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang informasi yang dikumpulkan. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa asesmen bukan suatu hasil, melainkan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Proses-proses tersebut dimulai dengan mengumpulkan data atau informasi,
Kemudian menganalisis, menafsirkan, dan memberikan keputusan tentang data atau informasi yang dikumpulkan. Proses yang terdapat dalam asesmen merupakan proses yang berkelanjutan. Kegiatan asesmen bukanlah dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi merupakan hal yang cukup penting adalah membuat informasi dari hasil asesmen menjadi lebih bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, prinsip asesmen. Oleh jurnal CTR, Selangor dan Pratiwi tahun 2018, secara umum terdapat beberapa prinsip asesmen dalam hal melayani kebutuhan anak. Prinsip tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, asesmen harusnya menggunakan berbagai sumber informasi. Yang kedua, asesmen sebaiknya menguntungkan anak dan meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen seharusnya melibatkan anak dan keluarga. Yang keempat, asesmen harus adil bagi anak. Yang kelima, asesmen seharusnya bersifat autentik. Hal ini asesmen memerlukan berbagai macam strategis untuk menyediakan satu gambaran yang menyeluruh tentang pengembangan dan pembelajaran anak dari perspektif yang berbeda melalui berbagai sumber informasi. Orang tua dan lingkungan anak berperan dan memberikan informasi dan pengambilan keputusan dari hasil asesmen. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.